Judul Lukisan Gadis Belanda, episode 2. Mei, kenapa bengong? Tanya Brian. Memang enggak apa-apa, kok bohongku. Aku merasa bersalah karena terus berbohong kepada semua orang. Meski aku tahu itu dosa, tetap saja dilakukan. Kira-kira, kalau dijawab dengan jujur, reaksi mereka gimana, ya? Mungkin mereka akan mengatai kalau aku ini adalah orang gila. Berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan? Apakah dengan tidak membuat semua orang menjadi takut itu suatu kebaikan? Tiba-tiba muncul sekelebat kain putih kecil di pohon. Apa itu kuntilanak? Aku mencoba memperjelas pandangan dengan berjalan lebih mendekat. Namun, kain itu menjadi semakin lebar dan besar. Kain itu berubah membentuk gulungan seperti pocong yang sangat besar, lebih besar daripada pohon itu sendiri. Dia hendak meludah. Aku mengelak dan mundur ke belakang. Untung saja Brian dengan tangkas menangkap tubuhku yang mundur dengan cepat, secara tiba-tiba hingga akhirnya hampir terjatuh karena kurangnya keseimbangan. Ada apa, Mei? Tanyanya. Apa dia tidak melihat pocong yang sangat besar sedang berdiri tidak jauh dari posisinya? Enggak ada apa-apa. Kok, tadi ada ulat, makanya aku tadi gitu, kilahku. Brian percaya begitu saja? Apa dia polos atau terlalu bodoh sih? Main percaya-percaya aja sama ucapan aku, jadiin sasaran nipu anak kali nih. Kok kamu percaya aja sama ucapan aku? Dia berhenti dan memandang mataku lekat. Begitu dalam sampai menemukan ketulusan rasaku padanya. Karena aku percaya kalau kamu nggak akan berbohong. Dek, kata yang terlontar dari bibir pria bertubuh tinggi itu berhasil membuatku terbungkam. Ada rasa bersalah yang begitu besar menyelinap di antara puing-puing dusta. Apa aku jujur saja padanya? Ya, rumah kamu masih jauh? Tanyanya. Masih, kalau mau pulang duluan, pulang aja. Dahi mengerut, bibirnya melengkung ke bawah, lalu menggeleng seperti anak kecil. Enggak, aku mau nganterin kamu selamat sampai ke rumah. Tiba-tiba aku teringat wajah pacarnya begitu anin di Tanan Sempurna dan juga adegan romantis yang mereka lakukan saat syuting. Pacar kamu enggak marah? Tanyaku. Dia tersenyum kecut. Haha, siapa? Maksud kamu, RH? Aku mengangguk. Ada rasa sedih dan cemburu tersirat dari cara aku memandangnya. Aku sadar ini tidak pantas, tapi sejauh mana hati ini bisa terus dikendalikan. Dia bukan pacar aku, tapi calon istri. Kami dijodohkan karena alasan bisnis orang tua. Padahal kami tidak ada perasaan spesial satu dengan yang lain. Hanya sekedar teman. Nggak lebih, jelasnya. Hanya teman. Namun, dia lebih dalam segala aspek, baik itu dari tampang, harta, kepintaran, nama baik keluarga, dan juga sudah mendapat restu dari orang tua Brian, sedangkan aku siapa jika dibandingkan dengannya? Remahan Opil Raditya Dika. Kenapa diam? Timpalnya lagi. Enggak apa-apa, habis ini aku mau naik bis sampai kompleks. Kamu mau ikut? Iya, aku ikut. Memang ada bis jam segini. Ada, kok, bis terakhir. Dia hanya mangut-mangut tidak jelas, bibir terlihat mengikuti lirik musik yang sedang diputar dan didengar lewat handset. Kami menunggu beberapa saat hingga bis yang dinanti tiba. Memang, saat jam segini tidak banyak penumpang, hanya beberapa. Kali ini hanya ada 4 orang. Seorang siswa duduk di bangku nomor 2 sebelah kiri dan ada ibu-ibu hamil duduk di depan kami. Brian duduk di sampingku. Tidak ada percakapan di antara kami, dia sibuk dengan musik, sedangkan aku sibuk memperbaiki perasaan yang tengah kacau balau setelah badai hebat melanda hatiku. Akhirnya, kami sampai di depan kompleks. Namun, ada yang aneh. Tadi kan penumpangnya 4 orang, tapi yang turun kenapa hanya kami bertiga? Aku berbalik, melihat dan memeriksa ke dalam bis itu. Takut jika ibu-ibu hamil tadi ketiduran, namun tidak ada siapa-siapa. Ada apa, Nang? Ada yang ketinggalan? Tanya si sopir bis.
Tadi penumpangnya ada berapa, Mang? 3 orang. Nang, emang kenapa? Ano, tadi aku lihat ibu-ibu duduk di depan kami. Tapi pas turun nggak ada, jelasku. Oh, kadang dia emang selalu naik bis jam segini, Nang. Balasnya. Ada apa, Mei? Tanya Brian ketika melihatku agak pucat. Tadi yang duduk di depan kita itu ternyata itu apa? Hayo, tamat. Lanjut episode 3.